Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Forin Indira Mega Pratiwi, dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada kesempatan kali ini, aksi nyata yang akan saya lakukan adalah menyusun kesepakatan kelas pada tatap muka terbatas dengan Bapak Fasilitator, Bapak Dr. Andes Imron MM, Ibu Pengajar Praktek, Ibu Hajah Erni Rofnah SPD MSI, dan saya sendiri CGP dari Pakurung Kabupaten Lombok Barat, Forin Indira Mega Pratiwi. Latar belakang aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Membangun budaya positif dapat diawali dengan penuh disiplin positif dari masing-masing peserta didik. Tahap awal upaya pembentukan disiplin positif adalah dengan menyusun kesepakatan kelas yang akan menjadi acuan serta arahan setiap anggota kelas untuk menjadi pembiasaan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk budaya positif di sekolah. Penanaman karakter harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri setiap peserta didik sebagai motivasi intrinsik. Menyambut datangnya tahun ajaran baru kali ini, ada nuansa yang berbeda bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana suasana belajar masih dalam masa pandemi. Meskipun rasa rindu berjumpa dengan teman sekelas, bermain di halaman sekolah dan bercengkrama dengan belum bisa terobati, namun semangat belajar peserta didik tak pernah surut. Mengawali proses pembelajaran di tahun ajaran baru ini, kami ada kesempatan berjumpa dengan peserta didik saat momen pembagian rapor. Kesempatan langka ini menjadi momen berharga untuk kami bersama peserta didik duduk berdiskusi tentang kelas impian kami ke depannya. Kami sepakat menyusun kesepakatan kelas guna menyambut proses pembelajaran di tahun ajaran baru. Budaya positif melalui kesepakatan kelas disusun sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid dengan menerapkan disiplin positif sebagai motivasi intrinsik. Alur penyusunan kesepakatan kelas. Yang pertama, kami mengumpulkan peserta didik dalam suatu ruangan. Kebetulan kami menggunakan ruang laboratorium IPA. Selanjutnya, kami menyapa hangat semua peserta didik. Rasa rindu yang lama tak berjumpa membuat suasana ini cukup mengharukan. Selanjutnya menjelaskan apa itu komitmen dan apa pula kesepakatan kelas, tujuan serta manfaatnya. Alur berikutnya adalah tanya jawab antara guru dan murid tentang kelas impian yang diinginkan akan terwujud pada kelas pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, kami memberikan penjelasan bagaimana cara menjalankan komitmen, serta peserta didik kemudian akan menuliskan harapan kelas pada kertas yang telah kami sediakan. Alur berikutnya, peserta didik akan menuliskan kesepakatan kelas dan akan menempelkannya pada tempat yang telah disiapkan. Selanjutnya, guru akan menyimpulkan hasil kesepakatan kelas. Langkah berikutnya, peserta didik dan guru akan menandatangani kesepakatan kelas sebagai bentuk tanggung jawab akan hasil diskusi bersama.
dan hasil kesepakatan kelas itu kemudian akan diletakkan pada tempat yang strategis sehingga setiap anggota kelas dapat selalu melihat dan memahaminya. Beberapa dokumentasi kegiatan. Yang pertama, ini adalah aktivitas saat pasangan peserta didik. Kemudian guru menjelaskan tujuan dari komitmen dan kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada aktivitas di mana guru membagikan kertas atau stick note untuk menuliskan harapan kelas impian dari setiap peserta didik. Setelah itu, peserta didik akan menyimak penjelasan guru tentang uraian, impian, harapan, dan keinginan yang harus mereka tulis pada kertas. Gambar berikutnya adalah aktivitas peserta didik yang menempelkan hasil, ide, dan gagasan tentang harapan kelas impian pada papan tulis yang telah disiapkan. Semua peserta didik akan bergantian menempelkan hasil olah pikir dan gagasan mereka. Selanjutnya, guru akan membahas hasil diskusi untuk mengarahkan anak-anak menyusun kesimpulan guna mendapatkan item-item kesepakatan kelas. Ini adalah hasil kesepakatan kelas serta harapan untuk kelas impian dari semua peserta didik yang hadir pada saat diskusi. Kelas tersebut nantinya akan disusun dan dituangkan dalam suatu aturan kesepakatan yang akan ditaati bersama. Dalam perjalanan penyusunan kesepakatan kelas, ada kendala yang kami hadapi. Yang pertama, ada beberapa peserta didik yang pada hari itu belum bisa hadir, sehingga tidak turut serta dalam proses penyusunan kesepakatan kelas. Kendala kedua, sebagian anak masih belum terbuka menyampaikan harapannya, masih sungkan atau masih malu-malu. Kendala berikutnya adalah guru belum mengenal secara mendalam karakteristik setiap peserta didik yang ada dalam satu kelas. Dan kendala yang keempat, bahwa kesepakatan kelas yang dibentuk untuk kelas ini tatap muka, belum untuk kelas daring. Solusi yang bisa diberikan antara lain melakukan komunikasi lebih luas agar semua peserta didik dapat terlibat secara aktif. Yang kedua, menjalin komunikasi lebih terbuka dan lebih intensif lagi kepada seluruh peserta didik. Selanjutnya, mencoba untuk mengenal karakteristik peserta didik dengan lebih baik. Solusi keempat, menyusun kesepakatan kelas daring dalam waktu dekat, sehingga proses pembelajaran baik daring maupun luring telah memiliki kesepakatan kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai berjumpa kembali. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.